Pernahkah kamu waktu tidur terus terbangun, tiba-tiba tubuhmu tidak bisa digerakkan atau napasmu terasa sesak? Dan seringkali juga disertai dengan penampakan-penampakan makhluk halus atau makhluk-makhluk menyeramkan. Kondisi seperti ini di masyarakat kita itu dikenal dengan istilah ketindihan atau erep-erep atau erep-erepan. Di dalam kepercayaan masyarakat kita atau masyarakat dunia, kondisi ini seringkali dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis atau fenomena mistis. Ternyata kondisi ini sudah bisa dijelaskan oleh sains. Jadi ini bukanlah fenomena lagi. Di dalam terminologi medis, fenomena ini disebut dengan sleep paralysis. Jadi apa itu sleep paralysis? Juga penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Ayo kita bahas. Sebenarnya manusia tidur itu dibagi atau bisa dibagi dalam 4 tahap. Dari mana dasar pembagiannya ini? Ini adalah hasil dari pemeriksaan yang dinamakan EEG. Di dalam pemeriksaan ini, otak kita ditempelkan alat-alat seperti elektroda ketika waktu tidur, dan aktivitas otaknya itu direkam oleh alat ini. Bukan hanya aktivitas otak yang direkam, mata juga, aktivitas detak jantung, terus otot kita juga ikut direkam. Dan hasil dari pemeriksaan ini disimpulkanlah ada 4 tahap dalam tidur manusia. Ada juga yang menyebutkan 5 tahap. Nah, di tahap yang pertama itu bisa dibilang tahap tidur ringan, di mana di kondisi ini kita mulai masuk ke dalam tidur, tapi kita masih bisa mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita. Jadi dalam kondisi ini kita masih sangat mudah terbangun. Terus lanjut ke tahap yang kedua atau tidur sedang. Di dalam kondisi tahap kedua ini kita mulai memasuki tidur yang sebenarnya. Otot-otot kita mulai rileks, terus detak jantung kita juga mulai memelan, terus suara-suara atau stimulus-stimulus yang ada dari luar itu mulai tidak terasa. Tapi dalam kondisi tidur ini kita masih mudah dibangunkan. Dan lanjutlah ke tahap yang ketiga, yaitu tidur yang lebih dalam. Dalam kondisi tidur yang lebih dalam ini kita betul-betul terlelap. Napas kita melambat, terus detak jantung kita juga melambat, terus gerakan mata kita sama sekali tidak bergerak lagi, suhu tubuh juga mulai menurun. Di dalam kondisi ini kita betul-betul terlelap dan sangat sulit dibangunkan. Terus lanjut ke tahap yang keempat, yaitu tahap rapid eye movement atau yang biasa disingkat REM atau REM. Dalam tahapan ini disinilah kita mengalami mimpi atau kita bermimpi ini di tahap REM ini. Dalam tahap ini ditandai dengan aktivitas otak yang meningkat, terus suhu tubuh mulai naik, gerakan mata kita di bawah kelopak mata itu bergerak dengan cepat, dan juga otot-otot kita yang masih rileks. Kenapa masih rileks? Agar kita tidak ikut bergerak mengikuti apa yang terjadi di dalam mimpi kita. Inilah tahapan keempat atau tahapan rapid eye movement atau REM. Nah, 4 tahap ini berlangsung sekitar 90 menit dan terus berulang selama kita tidur. Terus ketika mengetahui tahapan-tahapan ini, apa hubungannya dengan sleep paralysis? Sleep paralysis itu terjadi biasanya di tahap ketiga, di mana kita dalam keadaan benar-benar tertidur lelap. Ketika otot kita masih lumpuh, terus napas kita melambat, detak jantung melambat, tiba-tiba otak kita terbangun. Ketika kita mulai sadar, sementara otot yang lumpuh, terus napas yang melambat, detak jantung yang melambat juga, ini menimbulkan kepanikan karena kita merasa seakan-akan lumpuh, tidak bergerak atau tertindih sesuatu. Nah, dalam kondisi ini juga kita mengalami halusinasi-halusinasi berupa penampakan-penampakan hal-hal yang menyeramkan. Ini tiap orang berbeda-beda ya kalau merasakan halusinasi. Kalau saya itu sering ketindihan, itu tidak pernah berhalusinasi. Apa penyebab sleep paralysis? Ada beberapa penyebab yang umum, biasanya seperti kurang tidur, stres, terus kelelahan. Tapi ada juga penyebab gara-gara tidurnya itu tidak sesuai jadwal yang biasa kita lakukan. Misalnya kita tidak pernah tidur siang, terus tidur siang, itu seringkali kita mengalami sleep paralysis. Karena jam biologis tubuh kita tidak bisa menyesuaikan waktu yang sebenarnya tidak biasa kita lakukan untuk tidur, atau tidur di tempat yang tidak biasa kita gunakan.
Seperti yang tadinya biasa kita tidur di ranjang atau di spring bed, terus tiba-tiba kita tidur di kursi atau di lantai. Ini seringkali kita mengalami sleep paralysis dalam kondisi seperti ini, karena kondisi yang tidak biasa ini menyebabkan otak mudah terbangun karena waspada akan tempat yang tidak biasa ini. Nah, ketika otak kita terbangun sementara kita masih di tahap ketiga, tahap di tidur yang lelap, kita akan mengalami sleep paralysis. Itulah beberapa penyebab dari kondisi sleep paralysis ini. Terus apakah sleep paralysis ini berbahaya? Sebenarnya dari sudut pandang medis ini sama sekali tidak berbahaya. Ini adalah situasi kondisi yang biasa saja. Dan sekitar 45% menurut datanya manusia di dunia itu mengalami sleep paralysis. Tapi yang jadi membuat ini menjadi masalah ketika orang-orang yang mengalaminya ini terserang kondisi panik yang dikarenakan sangat percaya atau tersugesti dengan kondisi ini disebabkan oleh hal-hal mistis. Jadi mereka menjadi panik dan takut akan tidur lagi. Jadi kualitas tidurnya akan terganggu. Nah, ketika hal ini terjadi, ini baru menjadi masalah. Tapi kalau tidak terjadi ya sebenarnya tidak ada masalah. Kalau untuk mengatasinya sendiri, ketika kita mengalami kondisi ini ya tidak usah panik, tunggu saja nanti otot-otot kita atau nafas kita akan menyelaraskan kembali dengan kerja otaknya. Karena kondisi ini hanya berlangsung sekitar 15 atau 20 detik. Tidak disarankan untuk memaksakan agar kita bisa bergerak secepat mungkin. Kita ikuti saja, ndak usah panik karena nantinya toh kita akan kembali normal lagi. Dan ketika kita sudah terbangun dari kondisi sleep paralysis ini, usahakan kita melakukan pemanasan atau pelemasan kembali otot-otot yang tadinya lumpuh, baru tidur lagi. Jangan habis terbangun langsung tidur lagi, itu biasanya kambuh. Jadi sleep paralysis atau ketindihan atau rep-repan, erep-erep ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan hal-hal mistis. Ini hanyalah kondisi medis yang tidak berbahaya. Mekanismenya juga sudah bisa dijelaskan oleh sains. Jadi tidak ada alasan lagi untuk panik dan takut dalam kondisi sleep paralysis. Jadi sekian saja konten anti mistik pada episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak dan dadah. Kamera depan saya agak buram, kayaknya butuh HP yang lebih bagus. Kamera belakang jelek juga. Nah, dadah, curhat.